Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita lanjutkan materi kita dalam mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer, di mana dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang network layer. Ya, jadi network layer ini ada di layer kedua dari OSI ya, dari bawah. Jadi sebagai layer paling kedua dari bawah, ya kan, dia memiliki tugas yang cukup signifikan, ya, setelah physical layer. Ya, kalau physical layer itu adalah jaringan fisik ya yang menghubungkan komputer, di mana jaringan fisik itu bisa menggunakan UTP atau LAN card ya, atau juga bisa menggunakan wireless, bisa menggunakan optical wireless ya, bisa menggunakan PSTN kabel ya, kemudian juga bisa menggunakan jaringan wirelessnya Starlink ya. Nah, setelah data itu diterima oleh physical layer ya, maka data ini diumpankan ke network layer. Di dalam network layer ini sudah ada permasalahan di dalam menyimpan dan mengirimkan paket switching ya. Seperti kita ketahui bahwa data yang dikirimkan dalam jaringan komputer itu adalah dalam bentuk paket ya. Paket itu adalah ukuran daripada data ya. Jadi data itu tidak dikirimkan secara satu persatu di dalam jaringan komputer tapi dalam bentuk paket. Yang paket itu berisi bit-bit informasi ya di dalam jaringan komputer. Nah, ilustrasi mengenai cara kerja daripada network layer protokol ini saudara-saudara seperti yang kita lihat ini. Bahwasanya router ya di D ini, router D ini broadcast paket ya, broadcast paket ke semua kliennya atau usernya. Paket-paket ini saudara-saudara ya kemudian akan dikirimkan ke semua node ya. Nah, paket-paket ini tentu harus bisa diterima dan juga harus bisa disimpan secara utuh ya, diterima dan disimpan secara utuh kemudian juga di forward ke semua eh, node yang terlibat di dalam jaringan ini. Nah, paket-paket ini saudara-saudara ya itu membutuhkan yang namanya betul namanya ini ya pengecekan ya. Betul nggak paket ini tidak ada yang salah ya, atau juga paket ini tidak ada yang kurang ya. Jadi semua klien yang itu mendapatkan IP address ya dari router ya, itu semuanya mendapatkan ukuran data yang sama dalam bentuk paket. Nah, ukuran data yang sama ini akan dicek oleh network layer ya, ukurannya ya. Jadi ukurannya mengacu kepada siapa? Ukurannya adalah mengacu kepada jumlah paket yang dikirimkan dari router. Jadi inilah gunanya gitu kan, itu ilmu jaringan ya, bahwa data yang dikirimkan itu ukurannya sama ya, ukurannya sama gitu kan, supaya router tadi itu bisa membagi beban ya, sehingga nanti di dalam ilmu jaringan itu ada pembagian beban ya. Bagaimana cara bagi bebannya, beban bandwidth ya, maka router itu berperan di situ ya. Router itu berperan agar bisa membagi bandwidth di mana itu direalisasikan dalam bentuk paket data ya. Paket-paket data itu diatur oleh router ya, semua klien ya atau itu user ya kan, itu ukuran datanya diatur oleh router, sehingga tugas daripada router ini sangat berat ya karena dia membagi-bagi paket ya, paket-paketnya ya. Dan tugas dari klien itu mengecek paketnya betul nggak ukuran datanya itu sesuai dengan yang disetting oleh router. Nah gitu ya, sehingga itu yang paling penting di dalam jaringan komputer ini saudara-saudara ya, itu adalah klien itu bisa nomor satu adalah bisa mengirim paket dan juga bisa menerima paket ya. Jadi paketnya itu bisa diterima dan juga bisa dikirim dan paketnya utuh ya. Paket itu adalah ibaratnya adalah pembungkus barang ya, atau bungkusnya barang ya. Kalau kita menerima paket itu kan kita menerima dalam bentuk bungkusan ya. Nah, bungkusnya itu tidak boleh ada yang salah ya, atau juga tidak boleh ada yang rusak. Kalau bungkusnya rusak, kemungkinan di dalamnya juga ikut rusak. Nah, gitu ya. Jadi kalau eh, klien ya, atau juga router bisa berkomunikasi untuk mengirimkan paket ya secara utuh, maka bisa dipastikan bit-bit informasi dalam paket ini kemungkinan rusaknya kecil sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara
paket itu bisa dicek ya kan, secara timbal balik ya antara router dengan klien ya. Maka antara router dengan klien ini saudara-saudara ya kan saling mengirimkan informasi ya, saling mengirimkan informasi. Jadi mengirimkan informasinya itu adalah dengan cara gitu kan, itu saling berkirim ya, berkirim data ya. Jadi data itu saling dikirimkan ya kan untuk saling cross check ya, betul nggak paket ini itu dari Anda ya. Paket dari Anda ini saya terima ya kan, maka Anda konfirmasi sudah menerima bahwa paket saya paket yang Anda kirimkan itu sudah saya terima. Nah, gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu saudara-saudara saling melakukan konfirmasi satu sama lain itu adalah bisa kita sebut sebagai routing ya, routing protokol ya. Routing ini berarti apa gitu kan? Berarti antara router dengan klien itu sudah bisa menerima paket satu sama lain. Nah, gitu ya. Jadi routing ini saling berkirim data ya, saling berkirim data dan terkonfirmasi bahwa paketnya udah benar ya, paketnya secara registrasi benar ya, kemudian paket itu yang ditujukan juga benar, dan juga kemudian paket itu bisa diolah lebih lanjut ya setelah dari network itu layer gitu kan, untuk diumpatkan ke itu ke lebih tinggi lagi ya. Nah, dengan cara seperti itu saudara-saudara gitu ya, maka komputer tadi itu ya kan, itu lebih lebih pasti ya, lebih pasti di dalam mengolah data ya. Jadi dia tidak mengolah data yang salah ya. Dia tidak mengolah informasi yang salah ya. Nah, kelebihannya lagi adalah gitu kan, kalau misalkan paket itu keliru, maka paket tadi itu bisa dikoreksi ya. Bisa dikoreksi agar paket tadi ukurannya gitu kan itu sama dengan router yang datang dari router ya. Nah, dengan cara seperti itu saudara-saudara, maka setiap paket tadi itu eh, supaya tidak salah ya kan, mekanisme dalam jaringan komputer ini gitu ya, dilakukan namanya routing tadi itu ya. Jadi routing ini gitu kan, itu di trace ya, di trace secara independen gitu ya, agar semua jaringan tadi itu kan menerima paket sesuai dengan sesuai dengan settingan dari router. Nah, routing ini sudah menjadi kewajiban antara router dengan klien. Ya. Jadi routing itu sangat penting ya. Routing itu membawa peran sangat penting ya, karena itu menunjukkan bahwa adanya komunikasi data di dalam jaringan komputer ya. Jadi routing ini bentuknya adalah software ya, yang secara itu algoritma kan dirancang ya kan untuk gitu kan menentukan output ya, output ya dari paket yang dikirimkan atau juga yang akan diterima ya kan, agar terjadi yang namanya uh, uh, validasi atau juga integritas dari suatu data yang diterima. Nah, routing ini saudara-saudara ya kan menjadi sangat penting bagi jaringan juga ya kan, agar routing ini bisa mengetahui gitu kan performansi daripada jaringan ya. Kita ngukur kualitas jaringan ini saudara-saudara tentu bisa kita pandang dari beberapa layer ya di dalam OSI ya. Satu dari physical layer-nya ya, dua dari data link layer ya, kemudian network layer, kemudian juga transport layer, kemudian seterusnya ke atas. Dengan cara seperti itu maka kita bisa melakukan yang namanya segmentasi performansi jaringan komputer ya, di mana yang akan kita ukur ya performa jaringan komputer ini. Bisa dari itu sistemnya, juga dari servisnya gitu ya. Nah, karena itu berdasarkan OSI layer itu berbeda-beda ya. Kalau tergantung dengan servis ya kan, itu dominan di layer ketiga ke atas ya, setelah network layer ke atas ya. Tapi kalau itu berkaitan dengan sistem ya, maka itu juga menyangkut semuanya, mulai dari physical layer sampai ke atas ya, sampai yang paling atas di nomor 7 di itu application layer ya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa mengetahui, melokalisir gitu kan, saudara-saudara ya, itu di mana kelemahan daripada performansi jaringan yang kita rancang ini. Nah, seperti ya. Nah, salah satunya adalah untuk melokalisir performansi jaringan tadi itu kan kita gunakan routing algorithm ya, atau algoritma routing ya, untuk mentrace route ya,
paket-paket yang kita kirimkan dan paket-paket yang diterima. Ya. Paket-paket yang dikirimkan dan diterima itu bekerja di mana? Di network layer. Ya. Nah, algoritma apa saja, ya, atau juga apa yang harus kita hindari kan? Jadi dengan cara routing ini gitu ya, saudara-saudara, maka kita akan bisa menghindari yang namanya itu menghindari yang namanya congestion, ya, atau tumbukan data, ya, tumbukan data. Jadi cara daripada itu jaringan tadi itu saling berkirim data ya kan, itu bisa di trace menggunakan routing, ya. Routing ini saudara-saudara dia akan mengirim broadcast data ya untuk mengecek jaringan ya ke semua unit yang terlibat dalam jaringan tadi itu, ya. Dia bisa mengirimkan secara random, ya, bisa juga mengirimkan secara serial, ya, bisa juga secara secara ini ya algoritma mencari rute terpendek, ya, ya, bisa juga seperti itu ya. Jadi misalkan routing itu juga diterapkan untuk mencari rute terpendek dalam mengirimkan paket. Nah, ya, namanya adalah algoritma shortest path routing. Jadi dia mencari rute terpendek untuk mengirimkan jaringan. Nah, rute terpendek itu intinya apa? Intinya adalah dia ingin mengirimkan jaringan data di dalam jaringan komputer itu dari A ke B, ya. Dari A ke B ini kan tentu ada node-node yang harus dilewati, ya. Nah, node-nya itu dia bisa diestimasi, ya. Bisa diestimasi gitu kan, kapan waktu yang paling pendek, ya, untuk mengirimkan data ini ke tujuan ke B. Nah, dengan mencari rute terpendek, maka indikasinya apa? Indikasinya adalah tentu adalah kita nggak tahu di dalam jaringan komputer itu nggak tahu, ya, kalau dia mengirimkan dari A ke B itu lewat mana, ya, lewat mana saja gitu kan, itu dia nggak tahu, tapi dia bisa mengetahui ukuran waktunya, ya. Begitu dia mengirimkan, dia broadcast data ya kan ke semua ke semua orang, ya, ke semua node, ya, ke semua uh, IP address, maka dia mendapatkan respon. Responnya adalah ada yang cepat, ada yang pendek, gitu ya. Nah, yang waktunya yang paling pendek itulah disebut sebagai shortest path, ya, atau lintasan yang paling pendek dari ukuran waktunya. Jadi kalau ada klien, ya, yang memiliki satu IP address, dia broadcast ke semua IP address, dia mendapatkan respon waktu yang paling cepat dari salah satu IP address, maka itu dianggap sebagai shortest path routing, ya, waktu terpendek untuk mengirimkan suatu data. Nah, dari situ dia memiliki apa? Dia memiliki satu efisiensi, ya, memiliki efisiensi dalam mengirimkan paket data, ya. Nah, ini berarti ini adalah salah satu percobaan ya, simulasi gitu kan. Kalau jaringan A gitu kan mau mengirimkan data ke D, ya. Dari A ke D ini gitu kan, alternatif untuk routingnya banyak banyak sekali, ya. Semua IP address yang ada di dalam jaringan ini, saudara-saudara, itu dia mendapatkan infonya, ya. B, E, G, C, F, H. Sementara dia itu mau mengirimkan dari A ke D. Nah, berarti alternatif pengirimannya itu dia petakan semua, ya. Dipetakan semua karena dia mendapatkan informasi baliknya, ya. Waktu mengirimkannya mana yang paling cepat? Apakah dari A, B, E, F, C ke D, ataukah dari A, B, C, D? Nah, semua alternatif pengiriman paket data ini sudah dipetakan dan diukur performansi waktunya. Mana yang paling pendek waktunya? Nah, itulah ketemu yang namanya itu shortest path, ya, atau lintasan yang paling cepat di dalam dia mengirimkan data. Nah, begitu ya. Nah, cara yang lebih itu umum di dalam mengukur shortest path ini, ya, lintasan yang paling pendek ini adalah algoritma Dijkstra, ya. Algoritma Dijkstra ini ya bekerja berdasarkan ini ya, berdasarkan gambar, ya, gambar jaringan, ya, bisa kita katakan sebagai pemetaan, ya, jadi sebagai berdasarkan peta jaringan, ya, peta jaringan semua unit atau semua IP address yang ada di dalam satu jaringan ya dipetakan untuk diukur gitu kan, mana rute terpendeknya, ya, Dijkstra ini, ya. Dijkstra ini sudah sangat banyak sekali digunakan sebagai cara untuk mengukur lintasan terpendek, ya.
Kemudian juga ada lagi algoritma gitu kan, flooding ya. Flooding ini paket itu dikirimkan secara apa itu secara bebas ya. Jadi flooding ini adalah apa itu dia mengirimkan data paket secara bebas ya kan. Kemudian dia akan apa itu mendapatkan respon ya dari mengirimkan paket secara bebas tadi itu ya. Mana yang paket yang tidak diterima tentu dia mendapatkan respon. Ya, dia butuh mendapatkan respon ya kan, butuh out of time ya. Jadi ada paket yang gagal diterima oleh destinasi gitu kan, maka dia mendapatkan pasti dia mengukur ya, oh ternyata paket saya ini out of time ya. Flooding ini betul juga betul sangat penting ya, karena dia membanjiri semua apa itu semua IP address ya, ada respon nggak ini. Nah gitu ya. Jadi kalau itu paketnya itu ternyata tidak balik lagi ke dia, maka otomatis ya kan jaringan tadi itu akan ditandai bahwa jaringan tadi itu tidak bisa memforward paket yang dia broadcast seperti itu. Kemudian saudara-saudara itu routing dengan cara itu ya, rutin dengan cara itu kadang-kadang tidak komparatif ya. Tidak komparatif artinya begini ya. Kalau kita mengirimkan paket ya, misalkan paket kita itu diterima dengan cepat ya. Paket kita diterima dengan cepat itu kadang-kadang tidak ada korelasinya dengan jarak antara eh, jaringan kita dengan orang lain ya. Kita itu mengirimkan paket misalkan ke Amerika ya kan, ke Amerika. Itu bisa jadi lebih cepat ya kan dibandingkan kita mengirimkan paket dari kota Anda ke kota terdekat di Anda. Kenapa? Ya, karena ternyata di situ kan eh, paket jaringan ini yang kita kirimkan itu ternyata gitu kan melewati suatu node-node ya kan. Nah, waktu kita mengirimkan jaring dari tempat Anda ke Amerika, ternyata node-nya pendek walaupun jarak secara fisik ya. Jarak secara fisiknya panjang sekali dari tempat Anda ke Amerika itu panjang. Tapi node-nya pendek ya. Node jaringannya pendek. Yang bikin panjang adalah lintasan propagasi daripada gelombang elektromagnetiknya yang merambat di dalam platform physical layer-nya. Itu yang panjang. Tapi ternyata cepat ya. Jadi ternyata routing yang kita peroleh itu lebih cepat ya kita ngirimkan jaringan ke Amerika daripada misalkan ke kota terdekat kita. Kenapa? Karena kota terdekat kita ini ya node-nya itu panjang. Node-nya panjang ya dan juga jaringannya itu bercabang-cabang. Nah, jaringan dan node yang bercabang-cabang ini saudara-saudara mengakibatkan yang namanya latensi. Dan latensi akhirnya berdampak apa? Berdampak kepada yang namanya paket data. Nah, paket data gitu kan akhirnya berkurang, terjadinya delay ya. Delay. Nah, inilah jadi itu saya katakan di awal tadi itu kan bahwa waktu uh, IP address itu melakukan satu routing protokol ya, secara fisik jarak kita dengan kota tetangga kita itu dekat. Tapi waktunya lama. Kenapa? Karena waktu kita ngirimkan paket ke kota terdekat kita ini ya itu melewati node yang panjang sekali dibandingkan kita mengirimkan paket ke Amerika ya. Nah, kenapa? Karena ini berkaitan dengan rute ya. Rute itu kan ada rute jaringan. Rute jaringan kita ke Amerika itu ternyata node-nya pendek walaupun jarak fisiknya sangat panjang. Tapi kalau kita mengirimkan paket data ke tetangga kita di kota tetangga kita ya, itu jaraknya secara fisik dekat, tapi node yang dilewati panjang sekali, lebih panjang daripada node-nya waktu kita mengirimkan paket ke Amerika. Nah itu ya, jadi itulah namanya jarak ya di dalam jaringan itu memiliki suatu pengertian ya. Jarak itu adalah node jaringan ya, node jaringan yang itu yang harus kita pahami gitu kan. Kadang-kadang ya tidak terkorelasi dengan itu eh, jarak secara fisik seperti itu ya gitu. Nah, bagaimana untuk melakukan hal seperti itu saudara-saudara? Maka itu jaringan ya, jaringan itu diterapkan suatu algoritma gitu kan yang bisa memahami apa itu tetangga terdekatnya ya. Jadi jaringan itu memetakan tetangga terdekatnya ya. Jadi hebatnya ilmu komputer ini bisa kita rancang gitu kan. Dia sudah bisa mengetahui gitu kan apa itu
berdasarkan ukuran waktu data yang diterima itu dari algoritma yang digunakan, ya, seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, itu setelah paket data ini bisa dipastikan sudah bisa berkirim satu sama lain dengan benar, bisa dipastikan bahwa data paket itu bisa itu terima dengan baik, gitu kan. Maka kalau paketnya sudah benar, gitu ya, dalam arti adalah ukuran data yang diterima itu sudah benar, gitu kan, maka komputer itu bisa memiliki satu performansi, ya, performansi data yang untuk dilanjutkan ke transport layer sampai ke application layer. Berarti paketnya sudah benar, ya kan? Paket itu siap digunakan oleh layer OSI di atasnya, ya, secara bagus, ya. Nah, di dalam network layer ini juga ada yang namanya buffering, ya. Buffering itu penyangga, ya. Penyangga karena apa, ya? Karena buffer itu sifatnya adalah sebagai ini, ya, sebagai metode untuk meningkatkan performansi pengiriman dan juga penyimpanan paket, ya, supaya paket tadi itu dibuffer, ya, disangga, ya, atau dijaga, ya. Jadi buffer ini sangat penting di dalam teknologi jaringan komputer, ya, terutama di router, ya. Waktu dia mengirimkan uh, banyak sekali paket, ya, tentu paket ini ada yang tidak bisa dikirimkan all at once, ya. Jadi ngantri paket itu, kalau misalkan semua klien itu merequest permintaan paket, tentu paket itu ada yang tidak bisa dikirimkan secara langsung. Paket itu harus diatur, itu kan, berdasarkan kemampuan routernya, ya. Sehingga kan sering ya router atau juga server itu out of service, ya. Kenapa? Karena memang dia buffernya kurang. Jadi teknologi dalam jaringan komputer ini, saudara-saudara, agar quality of service itu bagus, maka harus dipikirkan juga request paket itu bisa dilayani dengan bagus, ya. Nah, request paket itu bisa dilaksanakan dengan bagus secara all at once, maka harus dipikirkan teknologi namanya buffering, penyangga. Nah, itulah tugasnya server, ya, agar dia bisa menyangga, ya, request-request itu bisa dilayani secara uh, idealnya secara all at once, ya, secara keseluruhan, ya. Seperti kita menggunakan Google ini kan tidak pernah kita out of service, ya. Kenapa? Karena Google sudah memikirkan jumlah penggunanya berapa, ya, jumlah paket yang dikirimkan oleh usernya berapa, gitu kan, sehingga tidak pernah terjadi namanya out of service, ya. Nah, gimana caranya buffering, ya, buffering paket, ya. Ini adalah metode penerapan buffering paket. Jadi data-data yang dikirimkan dalam paket itu di buffer, ya, disangga, ya. Kalau misalkan dia kelebihan, ya, kelebihan kapasitas, maka dia prioritas, ya, membuat skala prioritas berdasarkan urutan waktu, ya, sehingga semua klien itu bisa mendapatkan informasi paket, ya, itu tanpa ada kendala, seperti itu, ya. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Maka router itu terus proaktif melakukan routing, ya. Routing kemana saja dia, ya. Routing itu dia proaktif, ya. Jadi nah ini ya broadcast routing, ya. Broadcast routing ini, ya kan, itu tugasnya server, ya. Server dan juga host, ya, agar dia bisa memastikan bahwa nanti waktu buffering, gitu kan, dia bisa memiliki suatu peta, ya, suatu peta yang eh, itu yang dia rekam, ya, yang direkam, sehingga waktu dia menerima request paket, ya kan, dia bisa mengetahui kan itu cara mengirim paket dengan lintasan yang paling pendek, nah, gitu ya. Nah, itu sudah cara, ya. Jadi network layer ini sangat berperan penting, gitu kan, dalam routing, ya, melakukan routing, ya, mencari rute terpendek, ya, agar dia bisa efisien mengirimkan paket, ya, dari router ke server atau juga sebaliknya, dari router ke klien, ya, atau juga sebaliknya, kan. Dan semua node-nya atau semua titik-titik cabang perjaringan, ya, itu dia bisa mengetahui petanya. Mana yang paling pendek, mana yang paling lama, dia mengetahui semuanya, ya. Dan juga itu untuk bisa mendapatkan performansi jaringan yang bagus, ya kan, maka di dalam router, ya, di dalam network layer atau server, ya kan, itu harus ada yang namanya buffer, ya, buffering, ya, karena router itu kan mengatur lalu lintas data, ya,
Sekolah analisis data itu bisa terlayani dengan baik ke semua klien, maka dia itu maka dia ini ya membuat satu kapasitas pengiriman paket ya. Idealnya semua permintaan pengiriman paket itu all at once, sekali diminta, sekali itu juga dikirimkan semuanya. Tapi karena itu server itu melayani kliennya banyak sekali, tentu ini harus diatur teknologinya, ya. Jadi diterapkanlah namanya algoritma yang bisa melakukan itu buffering tadi itu ya. Dia bisa mengatur prioritas pengiriman paket dan semuanya bisa terlayani dengan bagus seperti itu, ya. Demikian saudara ya penjelasan mengenai betul network layer ya. Kita itu lanjutkan minggu depan ya. Ini akan saya itu kirimkan kepada Anda ya buku ini ya. Kemudian nanti kita bisa diskusi dalam forum ya. Sekian dari saya. Selamat pagi, selamat akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.